Salam jumpa, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Pagi ini adik-adik bersama Ibu Teresia dalam pendampingan dia, Paroki Santo Paulus, Pekanbaru, Minggu ke-21. Adik-adik yang baik, kita berdoa bersama-sama agar kita tetap diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas hari yang baru ini. Engkau memberi kami kesehatan jiwa dan raga. Bukalah akal pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan untuk hidup kami sehari-hari. Tuhan yang baik, jauhkan kami semua dari COVID-19 agar kami bisa berjumpa dengan teman-teman dalam keadaan sehat di gereja serta sekolah seperti biasa. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mendengarkan firman dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Dengarkan baik-baik ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para murid. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang baik, hari ini Ibu akan mengajarkan membuat topeng kebaikan. Bahan-bahannya, ini kertas bekas, untuk polanya, gunting, pensil, pelubang kertas, karet 2. Bagaimana cara membuatnya? Ibu Tres menjiplaknya dari pola lingkaran. Adik-adik boleh membuatnya dengan pola yang lain supaya banyak seninya. Caranya kita jiplak sekali bentuk lingkaran. Kemudian dijiplak lagi dan ditimpakan sedikit. Ya. Adik-adik, kita ambil gunting. Kita gunting yang rapi. Gunting gunanya untuk menggunting kertas, tidak menggunting yang lain. Ya. Nah, kalau adik-adik supaya menjadi pintar, kita selalu bekerja dengan rapi supaya hasilnya menjadi baik. Oke, adik-adik. Ya, gunting. Jika adik-adik bekerja juga tidak boleh ribut-ribut, harus konsentrasi dengan pekerjaannya supaya baik. Kemudian kita membuat lubang untuk talinya. Ibu Tres melubangi dengan pelubang kertas. Adik-adik boleh pakai paku, ya.
hanya untuk melubang kertas saja. Kemudian setelah dilubangi baru kita masukkan karetnya. Nah, hampir selesai. Kemudian dimasukkan karetnya. Nah, satu lagi. Nah, adik-adik boleh dihias sesuka hati adik-adik. Ya, Ibu Teres pakai krayon. Usap. Masih ada yang kurang, siapa yang tahu? Iya, matanya, ya, pinter. Kita membuat mata supaya dia sama. Kita gunting dulu ya. Harus hati-hati, Nak. Siap satu matanya. Tinggal dijiplak saja. Lalu kita gunting lagi. Selesailah matanya. Oke, sudah siap. Adik-adik yang baik, sekarang adik-adik mendengarkan sedikit cerita dari Ibu Teres ya. Tapi tidak boleh ribut. Dulu, waktu Ibu Teres masih kecil, Ibu Teres suka nonton film loh. Tentang Spider-Man. Spider-Man itu, dia suka menolong orang-orang banyak. Dan ada perkelahian, dia juga suka menolong supaya orang tidak berkelahi. Lalu Spider-Man ini kemana-mana pakai topeng. Waktu itu Spider-Man menolong anak-anak yang sedang berkelahi. Terus tiba-tiba orang melihat, siapa ya yang menolong itu? Kok tidak jelas wajahnya? Kami tidak kenal. Nah, Spider-Man itu ketika sudah menolong orang, dia cepat-cepat pergi. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya selalu menolong orang. Nah, waktu itu dia tolong lagi ibu-ibu yang dijamret. Ibu-ibu itu teriak, "Tolong, tolong!" Tiba-tiba Spider-Man datang. Orang-orang terheran-heran, siapa yang menolong itu? Kok kami tidak kenal ya? Begitu juga dengan perbuatan Yesus. Sewaktu Yesus masih hidup di dunia, Yesus juga banyak menolong manusia. Namun, Yesus itu tidak pernah menunjukkan kepada orang-orang banyak bahwa dia mau menolong. Atau Yesus tidak pernah pamer diri. Waktu Yesus hidup, dia pernah menolong, memberi orang banyak makan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi pesan Yesus, jangan kasih tahu orang-orang ya. Yesus sembunyikan
perbuatan yang hebat itu. Dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah mau menonjolkan diri. Ya, jadi kita sebagai anak-anak manusia yang hebat, kita perlu meniru hidup teladan Yesus. Sebagai cinta kita untuk Tuhan, ya, kita di rumah selalu mendengarkan nasihat dari papa dan mama. Sebagai anak-anak yang bersekolah, kita mau rajin belajar tanpa disuruh oleh orang tua. Juga membantu papa dan mama di rumah. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman. Di situ ada ayat emas yang perlu kita ingat untuk setiap hari, yaitu Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapa masih ingat? Hebat. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Coba ulangi lagi sama-sama. 1, 2, 3. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hebat adik-adik semua. Oke. Pelajaran anak dia untuk hari ini sampai di sini. Kita berdoa penutup bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dari awal sampai akhir. Kami juga mendengarkan firman-Mu. Jika kita mau menolong, kita tidak boleh sombong. Yesus adalah pedoman utama hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama lagu penutup Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik yang baik, sampai di sini dulu ya pertemuan dengan Ibu Teresia. Sampai jumpa, salam sehat. Tuhan memberkati adik-adik semua.